coba bangkit berdiri dulu dong. Bangkit berdiri. Kasih high five kiri kanan, katakan happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday, Bung. High six. Halo. Happy Sunday. Amin. Berapa banyak yang percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama siapa? Yesus. Nama siapa? Coba serukan rame-rame 3 kali ya. 3, 2, 1. Yesus. 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 Amin. Sore hari ini kita terima kuasa dari nama Yesus. Amin. Amin. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama.
tadi menerima kuasa dari Tuhan. Amin. Haleluya. Coba kasih salam kiri kanan, kasih high five, bilang kamu diberi kuasa. Kamu diberi kuasa ya. Satik ya. Diberi kuasa. Haleluya, ada kuasa di dalam nama Tuhan. Sore hari ini setiap kita terima kuasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
ulang tahun IFJF yang ke-10 ya. Saya langsung tuker aja orangnya ya. Halo Sil. Apa kabar? Gimana nih, sibuk banget nih kayaknya persiapan buat ulang tahun nih, excited banget dong pasti. Gimana sih persiapannya? Sibuk banget. 10 tahun sih. Excited banget ya, bisa dapetin 10 tahun gitu loh. Wow. It's awesome ya, maksudnya sama orang-orang Indonesia, selfish 10 tahun pasti ada suka dukanya, tapi tetap aja 10 tahun pasti ada message khusus nih. Punya tema khusus nggak tahun ini? Ada dong. 10 years is just the beginning. But as long as we are together, we will grow in Christ. Saya sih excited banget dengarnya ya. Maksudnya 10 tahun bareng-bareng baru permulaan. Aku nggak kebayang sih. The future wise tuh kayaknya seru banget. Oke, can't wait everyone ya. Kita tunggu ya. Ya, and what's next? Don't forget to come, save the date. See you. Oke, saya kembali ke Monica di studio. Sampai ketemu. Bye. Terima kasih Bung Jimmy atas laporannya. Selanjutnya kita akan mengikuti IFJF News dalam sepekan. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Men's Camp bulan Juni akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni jam 6.30. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Anthony. Shalom saudara, IFJF Wellington is celebrating our 10th birthday anniversary on Sunday the 20th of June. The address is at 61 Harper Street, Mount Cook, and we will start at 4:30 p.m. The theme for this year is Together in Christ, we will grow. So please come and join us, bring your friends and family, and we will see you there. And if you can, please also bring a potluck dessert. Thank you, and we will look forward to your gracious presence on this special occasion of IFJF Wellington. Sekian breaking news pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di news berikutnya. Tambahan pengumuman untuk minggu ini, hari Jumat jam 6:30 ada prayer meeting di Community Room Life Point Church. Sebelumnya saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Kita akan berdoa untuk doa persembahan. Bapa, ini setiap kami bawa persembahan di hadapan-Mu Tuhan sebagai tanda penyembahan kami. Engkau yang menilik setiap kerinduan kami, setiap penyembahan kami Tuhan. Biar setiap persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan boleh berkenan berbau harum di hadapan-Mu. Ini setiap kerinduan kami Tuhan, kami mau berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, silakan berdoa Tuhan. Mari siapkan hati kita sebelum kita mau terima firman Tuhan. Mari dalam sikap doa kita mau datang kepada Tuhan. Kalau setiap hidup kita memuliakan dalam sikap yang terbuka di hadapan Tuhan. Sebab tidak ada satupun hal yang bisa kita sembunyikan di hadapan Dia Tuhan yang Maha Tahu. Dia yang
rumah seseorang dan kita hanya diam di halaman depan, kita tidak akan pernah tahu isi rumah orang tersebut. Sama halnya dengan pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara hanya mau sekedar tahu Tuhan dari jauh, kalau saudara hanya mau sekedar tahu Tuhan dari luarnya saja, dari apa kata orang, dari apa kesaksian orang, saudara tidak akan pernah mengalami kedalaman, keintiman yang lebih lagi dengan Tuhan. Tapi sore hari ini saya mengajak setiap kita, buka hati saudara, mari masuk lebih dalam lagi di dalam keintiman dengan Tuhan. Angkat suara bagi Dia sore hari ini. Bawa kami masuk Tuhan. Kami gak mau berhenti sampai di halaman depan. Kami mau masuk lebih dalam. Kami mau mengalami pribadi Tuhan. Kami mau mengalami jamahan Tuhan. Bawa kami, Bapa. Saya mengajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Haleluya. 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 Kami mau kenal Engkau Tuhan lebih dalam. Haleluya. Bawa kami lebih dalam. Dari kami Tuhan, bawa kami kenal Engkau. Kami mau mengalami-Mu, kami mau berjumpa dengan-Mu, kami mau merasakan pribadi-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara bisa mulai dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Just give Him praise. Saudara bisa bilang terima kasih Tuhan. Amin. Yes. Hati yang berserah, Amin. hati yang meluap dengan syukur, Terima kasih Tuhan. hati yang meluap dengan syukur. Bapa ya. Mari sore hari ini mulai dengan ucapan syukur. Tuhan Roh Kudus ingatkan setiap kami untuk setiap karya Tuhan di hidup kami. Ingatkan setiap kami Tuhan. Mari bawa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bahkan kalau sampai saat ini saudara belum melihat tangan Tuhan, percaya hatinya buat saudara dan saya. Haleluya. Yes. Bahkan kalau sampai saat ini sepertinya keadaan belum berubah. Bahkan kalau sampai saat ini apa yang kita gumuli sepertinya belum ada perubahan. Percaya hatinya buat saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersyukur untuk rencana Tuhan yang sempurna. Kami mau bersyukur sebab kami percaya tidak ada kecelakaan yang Engkau rencanakan untuk anak-anakmu Tuhan. Engkau tidak pernah bawa kami untuk kami berakhir di jurang maut. Engkau tidak pernah membawa kami untuk kami berakhir pada kelumpuhan rohani. Kerinduan Tuhan untuk terus kita bertambah, semakin mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari buka hati kita. Haleluya, haleluya. Tuhan mau supaya kita bertambah di dalam pengenalan akan
dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan sama-sama. But it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. Thank you, Lord. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. My God. My God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Yes. For the battle belongs to you, Lord. This battle is not belong to I'm gonna us. see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle. For the battle belongs to you, Lord. The power. There's the power in the mighty name of Jesus. Amen. Every war he wages, he will win. I'm not backing down. I'm not backing down from any giant. 'Cause I know how this story ends. all we know. I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs Mari berdiri di setiap perkumpulan saudara. Let us declare, I'm gonna see. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Sama-sama. You take what the enemy meant for evil. You turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Amen. You turn it for good. Yes, thank you, Lord Jesus. You take what
the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Ya Tuhan, we gonna see a victory ya Tuhan. Kita tahu ya Tuhan, how this story gonna end ya Bapak. Akan ada kemenangan demi kemenangan yang terus menghampiri kita semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami bisa bersatu hati, bisa datang kembali ke dalam persekutuan ya Tuhan. Ya Bapak, sebentar lagi kami masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Kau terbungkus setiap dari kami ya Tuhan. Berikan kami semua ya Tuhan hati yang damai sejahtera ya Tuhan. Biarlah kami bisa menerima perjamuan kudus ini dengan hati yang tenang ya Tuhan. Kami mau mohon ampun ya Tuhan segala dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan selama sebulan ini ya Tuhan. Kau yang terus ya Tuhan ampuni terus dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan juga biarlah kami bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami ya Bapak. Ya Tuhan, kuduskanlah perjamuan kudus ini ya Tuhan. Menjadi kesehatan dan juga menjadi berkat ya Tuhan untuk bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya undang jamuan kebaikan. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa
ini ya Tuhan, kami bisa datang dalam hadirat-Mu lagi Bapa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan bagi kami ya Tuhan untuk bisa menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan. Perjamuan ini mengingatkan kami ya Tuhan atas kematian Engkau di kayu salib ya Bapa. Engkau telah mati dan kemudian bangkit ya Tuhan dalam hari ketiga untuk menebus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Sakit penyakit telah disembuhkan ya Tuhan. Segala beban berat ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang ambil semuanya itu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami berdoa ya Tuhan, Kau kuduskan perjamuan kudus ini ya Bapa, agar setiap dari kami bisa layak ya Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan. Amin. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, seperti kami juga mengampuni semua yang berdosa kepada kami, juga bersalah kepada kami. Terima kasih, mari kita angkat roti di dalam tangan kanan kita. Sebab pada waktu malam itu Tuhan berkata, makanlah dan peringatkanlah perayaan roti ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan ucapan syukur kita mau menerima roti ini sebagai tubuh Yesus. Amin. Dengan ucapan syukur kita menerima tubuh Yesus. Amin. Saya berikan waktu 1 menit untuk kita mengucapkan syukur kepada Tuhan kita atas segala berkat, atas segala pengorbanan Yesus kayu salib untuk setiap dari kita semua. Amin. Ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Pada hari ini juga mari kita mengangkat anggur ini tangan kanan kita semua. Demikianlah ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah diteraikan bagiku. Perbuatan ini untuk menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur mari kita menerima cawan ini untuk peringatan akan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Biarlah kami bisa menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh damai sejahtera ya Tuhan. Ya Bapa, segala sakit penyakit telah Kau tebus ya Tuhan. Segala beban berat ya Tuhan, Kau telah tebus ya Bapa. Biarlah kami bisa menaruh harapan kami ya Tuhan hanya padamu ya Tuhan. Kaulah satu-satunya juru selamat kami ya Bapa, sumber keselamatan kami ya Tuhan. Kami pada hari ini mau mengiktirafkan ya Tuhan pengakuan iman kami ya Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Mari kita mengundang saudara. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, keselamatan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur. Sebenarnya kami mau siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai jack ya Tuhan, Kau pakai bibir mulutnya ya Tuhan. Apapun yang mau disampaikan pada hari ini Tuhan, Kau yang berikan ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus ya Tuhan, Kau pakai dia ya Tuhan. Juga setiap dari kami ya Tuhan, Roh Kudus yang ada di setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa menerima dan mendengarkan firman ini Tuhan. Apapun yang disampaikan bagaikan pedang bermata dua ya Tuhan, yang menusuk setiap hati kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan sharing ini ke dalam tangan-Mu. In Jesus name we pray. Amen. Silakan duduk. Shalom semuanya. Apa kabar? Apa kabar FJF Wellington? Luar biasa. Amin. Sebelum saya mau sharing, saya mau welcome buat Cika dan Samuel. Selamat datang di gereja kita FJF Wellington. Kalau ada yang belum kenal, Cika dan Samuel ini dari FJF Auckland.
Ya, lagi holiday atau berkunjung segini? Lagi holiday ya? Biasanya orang Auckland tuh kebanyakan cuma ngurus paspor. Oh enggak. Selamat datang di FGF Wellington. Kita masih belajar di tema yang sama di bulan ini, berbicara tentang bounce back. Topiknya untuk minggu ini berbicara untuk get deeper. Jadi kita mau untuk menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita mau bagaimana kita untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi. Kita mau untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengenal Tuhan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Suami istri mengenal Tuhan mungkin mempunyai tingkatan berbeda-beda, ataupun anak ataupun lain sebagainya. Tapi saat ini Tuhan ingin bawa kita lebih dalam lagi untuk mengenal Dia. Bagaimana kita mengenal keesaan Tuhan yang luar biasa. Kita sama-sama buka di Yeremia 9. Yeremia 9 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa jika kita ingin bermegah ataupun kita pengen kita pengen pamer gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, jangan kita bermegah karena kebijaksanaan yang kita punya. Jangan kita bermegah karena kita orang yang kuat. Jangan kita bermegah karena kita orang yang kaya ataupun mampu. Jangan kita bermegah karena kita tuh orang yang pintar. Tapi kita mau bermegah karena kita mengenal Tuhan yang membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kita mau bermegah, kita mau bermegah karena kita tahu Tuhan itu siapa. Kita mau bermegah karena kita tahu dan kita sudah memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita kenal dengan siapa sih itu Tuhan, siapa sih Yesus Juru Selamat kita. Kita bermegah karena kita mengenal Tuhan yang membuat kita masuk kerajaan surga. Karena kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita, saudara dan saya. Saya kemarin lihat itu foto-foto anak youth ya, pada nginep di rumah Pastor Simon. Luar biasa loh mereka. Saya lihat mukanya happy-happy sampai begadang sampai jam 2, jam 3. Saya lihat mukanya happy-happy aja. Saya lihat Pastor Simon kenal dengan mereka. Dan juga mereka, karena itu mereka bisa datang ke rumah Pastor Simon. Kalau Simon gak kenal dengan yang nginep semalam, gak mungkin kalian bisa di tengah-tengah gitu kumpul sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi. Karena Pastor Simon kenal siapa Anda. Dan Anda juga kenal siapa Simon. Kita buka Matius 7 ayatnya yang ke-23. Di sini berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kebayang gak sih kalau kita sudah berusaha berbuat baik sama ini? Kalau kita baca berikut ini tentang pengajaran sesat. Kalau kita lihat prekrop ini tentang Matius 7 ini, dia sudah bernubuat dalam nama Tuhan, sudah melayani Tuhan, tapi dia mengenal Tuhan, tapi Tuhan Yesus gak mengenal dia. Kebayang gak sih? Kita udah berusaha kenal sama orang, tapi orangnya gak kenal. Siapa lu? Ngapain lu di rumah gue? Siapa lu? Gak kenal gue sama lu. Kita mau bahwa kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan Tuhan Yesus juga mengenal saudara dan saya. Kita belajar untuk sore hari ini. Salah satu tokoh Alkitab yang saya mau sharing pada sore hari ini adalah tentang Musa, bagaimana dia mengenal Tuhan dan Tuhan juga mengenal Musa dengan baik.
Tuhan mengenal Musa dengan baik dan Musa mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal Musa juga dengan baik. Luar biasa. Kita sama-sama buka di Keluaran 3 ayatnya yang pertama sampai 12. Adapun Musa, ia biasa mengenalkan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian sekali. Ketika ia mengirim kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Sebelum saya baca selanjutnya, semalam yang di hari Jumat kemarin yang kita di akhir Tante Risi dan Komik, kita belajar kalau misalkan Komik berbicara kalau misalkan malaikat Tuhan itu berbicara siapa? Masih ingat anak Yud? Kalau di perjanjian lama kalau bilang malaikat Tuhan itu berarti siapa? Tuhan Yesus sendiri. Thank you. Musa berkata, ayat yang ketiga, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, bersuara Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan dia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat 1-5 ini berbicara bahwa Tuhan menyatakan bahwa dia itu Allah yang kudus. Tuhan menyatakan bahwa kalau Anda dan saya tidak kudus di hadapan Tuhan, kita akan sangat sekali susah untuk bertemu dengan Tuhan. Kuduskan dulu pribadi saudara dan saya. Penting untuk bisa mengenal Allah dengan baik. Sangat perlu untuk bisa mengenal Allah dengan baik. Salah satunya adalah kuduskanlah dulu kehidupan saudara dan saya. Itu dengan gampang kita bisa mengenal Allah dengan baik. Ayat 6 berkata lagi, ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya dan sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan dengan sanggup, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar suara mereka yang disebutkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan mereka menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 6-9 berbicara tentang Tuhan dengar loh doa-doa yang kita sampaikan. Tuhan tahu apa yang doa-doa saudara dan saya sampaikan sampai saat ini. Jangan Anda pikir doa-doa saudara dan saya nggak didengar Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan dengar doanya, dan Tuhan akan jawab sesuai dengan waktunya. Ayat 10 berbicara, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Di ayat 10-12 ini berkata bahwa Allah mengenal Musa dan Allah memanggil Musa dan Allah memakai Musa. Satu hal, kalau Tuhan sudah mengenal pribadi saudara dan saya, Tuhan akan panggil Anda, Tuhan akan pakai Anda, Tuhan akan nyatakan kemuliaan dalam kehidupan saudara dan saya. Salah satunya harus kenal dulu. Nah, kenal maka nggak sayang. Mungkin yang baru pacaran kan ya, baru pacaran, nggak kenal maka nggak sayang. Harus kenal dulu siapa. Dari mata jatuh ke hati, benar ya, ini ada peribahasa nih. Dari mata jatuh ke hati, kalau udah sampai di hati udah bahaya nih. Semuanya dilakuin kalau udah sampai di hati. Oke? Kita harus mengenal Tuhan. Dalam pergaulan hidupnya Musa melihat mujizat-mujizat yang luar biasa.
Sampailah suatu saat di mana Musa membutuhkan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Musa yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah melihat mujizat-mujizatnya, dia butuh satu momen untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ketika ia mengalami krisis. Bukan kita-kita doang yang sekarang mengalami krisis. Musa yang sudah mengenal Tuhan juga pada zaman itu mengalami krisis. Ketika bangsa Israel sampai di Gunung Sinai, mereka memberontak kepada Tuhan. Ini ada cerita ini di Sunday School dan membentuk lembu emas. Jadi kumpulin semua perhiasan-perhiasannya, dilebur, dijadikan lembu emas. Mereka malah menyembah patung emas itu. Itu suatu kekejian di mata Tuhan. Tuhan gak suka seperti itu. Tuhan itu Allah yang cemburu. Tapi Musa mohon kepada Tuhan untuk supaya tidak melakukan apapun pada bangsa Israel. Kalau kita baca di Keluaran selanjutnya nih, Tuhan mau membinasakan bangsa Israel saat itu juga. Tapi karena Musa mengenal Tuhan, Musa ini loh kompromi sama Tuhan. Musa bisa dealing sama Tuhan. Tuhan kan yang sudah bertanggung jawab membawa saya, memakai saya untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Kalau misalkan kenapa bangsa Israel ini mau dibunuh semuanya, dihanguskan di tanah ini, di gunung sungai ini. Katanya Tuhan mau janjikan tanah yang susu banyak madu. Mana? Karena Tuhan mengenal Musa, nggak jadi saat itu bangsa Israel dibunuh dihanguskan. Dalam hidup ini ada kalanya kita sudah setia, kita sudah taat kepada Tuhan. Tapi Tuhan kadang-kadang terus memberi kita masalah, memberi kita ujian, memberi kita tantangan, dan lain sebagainya. Bila itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya saat ini, maka itu tandanya kita sedang dibawa Tuhan untuk mengenal Dia lebih dalam. Saya nggak tahu saudara dan saya datang ke gereja ini dengan masalah apa, dengan ujian apa, dengan tantangan apa. Tapi kalau Anda sudah taat dan setia tapi mendapatkan tantangan masalah seperti itu, saya mau katakan ada tujuan Tuhan yang jauh lebih baik, supaya saudara mau mengandalkan Tuhan dalam segala hal, supaya saudara dan saya mau terus hanya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan orang. Supaya dan saudara dan saya bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jika kita ingin mengenal Tuhan, maka kita harus minta kepada Tuhan untuk lebih lagi mengenalnya. Sama seperti Rasul Paulus mau mengenal Tuhan. Kita buka di Filipi 3 ayat 10. Antoni bisa tolong bantu saya. Yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Paulus yang sudah begitu dekat sama Tuhan, dia masih mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mau mengenal kuasa kebangkitannya. Luar biasa, Tuhan Yesus memiliki kuasa. Tadi ada lagu yang luar biasa yang kita bawakan. Kuasa loh, kita dikasih kuasa sama Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kita pakai apa enggak kuasa itu? Semua satu persatu dapat kuasa sama-sama semua dari Tuhan. Tapi kita mau pakai apa enggak? Kita tahu gak kita ada kuasa dalam hidup kita? Terus perkatakan yang baik dalam hidup ini. Terus perkatakan ucapan syukur dalam hidup ini. Ya, kuasa Tuhan semakin bekerja. Ada 3 poin yang saya mau coba sharing pada sore hari ini, bagaimana kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yang pertama adalah kita harus bisa masuk hadirat Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Yang pertama, kita harus bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Ada banyak yang bisa bilang dalam hidup kita sekarang bahwa kita hilang ataupun kita kalah dalam pekerjaan. Kita kehilangan bisnis, kita kehilangan keluarga dekat, kita kehilangan pasangan hidup, kita kehilangan posisi di pekerjaan ataupun lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya mau sharing adalah Tuhan mau kita memiliki satu hal yang terus-menerus kita harus miliki dalam hidup ini.
yaitu kita mau ada hadirat Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita mau ada hadirat Tuhan itu nyata, harus ada hadirat Tuhan. Kita harus menikmati hadirat Tuhan. Hal yang terbesar, yang terutama, yang paling mahal yang bisa kita miliki adalah Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Saya mau bilang betapa pentingnya pujian penyembahan dalam ibadah. Betapa pentingnya kita untuk bisa masuk hadirat Tuhan. Khotbah itu cuma tambahan. Khotbah, makanan, ngomong mingling with everyone, ngobrol-ngobrol itu cuma tambahan. Tapi kalau kita bisa masuk dalam pujian penyembahan, kita masuk hadirat Tuhan, wow, kita bisa mengerti pesan Tuhan yang mau sampaikan pada hari ini. Penting sekali kita mau merasakan ketika kita ini, mereka kalian kalau misalkan tim present worship itu datangnya jam 2 loh. Mereka tuh latihan sesuatu supaya saudara dan saya bisa masuk dalam pujian penyembahan yang baik di hadapan Tuhan. Kalau kita cuma nonton mereka cuma seperti konser biasa, sharing apapun yang dibagikan oleh pendeta yang berdiri di sini tuh nggak akan masuk apa-apa dalam kehidupan Anda. Sama aja pulang keluar kayak nggak dapat apa-apa ya. Pernah nggak sih ngerasain pertanyaan, kayaknya gue nggak dapat apa-apa di gereja hari ini, kayaknya pendetanya ngomongnya aneh, nggak nyambung atau lain sebagainya. Tapi ketika kita masuk hadirat Tuhan, kita melakukan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, apapun sharing yang diberikan firman Tuhan tuh kayaknya ada sesuatu message buat saya, buat saudara dan saya. Apapun pesan yang mau Tuhan sampaikan itu pasti ada sesuatu yang, oh Tuhan terima kasih bisa mendapatkan sesuatu hari ini, karena Anda dan saya sudah masuk dalam hadirat Tuhan. Penting sekali untuk bisa masuk hadirat Tuhan. Kita buka Mazmur 51 ayat 13 berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Nabi Daud berkata betapa pentingnya hadirat Tuhan dalam hidupnya. Semua boleh diambil, tapi jangan membuang aku dari hadapanmu. Jangan membuang dia dari hadapanmu. Maksudnya ketika dia sudah masuk dalam hadirat Tuhan, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kalau kita sudah masuk hadirat Tuhan, itu bicara tentang roh. Roh yang ada dalam hidup saudara sedang terkoneksi dengan roh Bapa. Gimana sih senangnya kalau misalkan pulang ke rumah, nyampe kok handphone udah terkoneksi sama wifi di rumah. Kalau nyampe parkir mobil, gitu masih baru masuk semua. Itu loh. Kalau kita sudah masuk hadirat Tuhan, itu koneksi-koneksi seperti itu udah masuk secara luar biasa. Pesan-pesan Tuhan tuh masuk secara kita luar biasa. Itu pentingnya kenapa kita harus masuk hadirat Tuhan dulu sebelum sharing, bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Di Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Amin. Tadi lagunya juga, jika ada ya lagunya kalau nggak salah ya, jika Tuhan ada di pihak saudara dan siapa sih lawan kita? Ketika saudara dan saya sudah menikmati hadirat Tuhan, oh saya mikirin aduh jemuran di luar basah apa enggak, hujan apa enggak ya di luar, aduh makanan tuh di oven udah mati belum tuh ovennya. Gak bakal kepikiran seperti itu. Kalau kita sudah masuk koneksi kita dalam hadirat Tuhan, wow, damai sejahtera, sukacita yang gak pernah kita rasakan itu kita rasakan luar biasa loh. Anda mau nangis, mau menjerit, mau joget sampai terserah, itu Anda masuk dalam hadirat Tuhan. Anda menikmati hadirat Tuhan. Kalau kita di rumah bikin saat teduh sendiri supaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan.
perlu cuma seminggu sekali kita masuk ke gereja baru kita merasakan ada Tuhan. Kita bikin satu teduh sendiri, kita bikin mesbah keluarga sendiri, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Pernah gak sih kalau lagi sendiri nyetir di mobil ada lagu gereja tiba-tiba kita nangis? Pernah ya? Itu Anda sedang masuk dalam hadirat Tuhan, saya mau bilang. Anda merasakan kasih Bapa yang benar-benar luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Anda nangis bukan karena Anda sedih. Anda nangis karena Anda damai sejahtera yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Pasti habis perasaan itu pasti habis Anda bisa merasakan mengeluarkan ekspresi semua itu Anda pasti bisa, oh hari ini tuh hari yang luar biasa, saya melakukan semuanya dengan baik. Manfaatkan sebaik-baiknya pujian penyembahan dalam kehidupan kita setiap hari. Nikmati hadirat Tuhan. Kalau kita mau mengenal Tuhan lebih baik, nikmati dan rasakan hadirat Tuhan. Keberhasilan menurut ukuran Tuhan adalah kalau kita mengenal pribadi Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan, dan kita hidup dalam janji Tuhan. Jadi itu kalau kita bisa mengenal pribadi Tuhan, tahu kehendak Tuhan, hidup dalam janji Tuhan, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Berkat, kesembuhan, kesuksesan itu cuma bonus semata. Itu cuma tambahan ekstra dari Tuhan. Jangan kita pikirannya hanya berkat, jangan kita pikirannya hanya kesembuhan, jangan kita pikirnya hanya kesuksesan. Kalau kita pikirnya itu, kita nggak akan bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Carilah dulu, ada firman Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Carilah dulu kerajaan Allah. Itu sudah kerajaan Allah Tuhan Yesus. Tapi nggak sampai di situ. Kebenarannya, kita tahu kebenaran firman Tuhan. Kalau cuma cari tahu, Tuhan Yesus tahu, tapi kita nggak tahu kebenarannya, firman Tuhan nggak selesai. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya. Jadi firman Tuhan berkata semuanya loh, nggak cuma satu, nggak dua, nggak tiga, tapi semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Apa sih masalahnya? Pekerjaan, jodoh, visa, apa lagi? Sebutin semua. Itu semuanya mau Tuhan tambahkan buat saudara dan saya. Kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jika kita tidak melewati proses Tuhan, maka kita tidak akan menjadi matang dan kita tidak bisa berbuah. Tapi kita yang mengenal Tuhan dan hidup dalam hadiratnya, kita bisa merasakan orang itu akan menjadi rendah hati dan tidak sombong. Poin yang kedua yang mau sharing adalah bagaimana kita mengenal Tuhan, berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan mau kasih buat saudara dan saya. Ada satu hal yang saya mau coba sharing adalah Tuhan senang loh memberkati saudara dan saya. Tuhan mau loh memberkati, janji Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara dan saya. Tuhan mau memberkati saudara saya. Tapi Tuhan gak mau kalau kalian sudah diberkati dan Anda gak siap, berkat Tuhan yang kalian terima itu bisa menjadi kutuk. Contoh, misalkan Tuhan mau memberkati Anda $10.000. Yang dapat bonus, Anda kerja bagus, luar biasa, bonus tahunan Anda dapat $10.000. Tuhan pengen loh kasih Anda $10.000. Tapi kalau Anda nggak bisa mengenal Tuhan dengan baik, $10.000 ini bisa menjadi kutuk, bisa membuat Anda menjadi jatuh dalam dosa. Karena itu Tuhan belum bisa memberkati Anda, Tuhan bisa memberikan $10.000 kepada Anda sekarang. Tapi kalau Tuhan berkata, oh kayak ini si A udah siap nih, dia udah mengenal saya dengan baik, dia sudah siap, dia mengenal saya dengan baik, saya akan kasih. Kangen loh, Tuhan mau kasih nih 10 berapa orang nih, 10 mau kasih semuanya sebenarnya. Yang penting
Kalian harus, saudara dan saya bisa mengenal Tuhan pribadi dengan baik. Kita buka Keluaran 33 ayat yang ke-15 sampai 17. 33 si berfirman, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan ketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan aku lakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tuhan rindu sampai di suatu titik dalam hidup kita, tidak satu pun yang kita andalkan. Gak ada orang yang bisa kita andalkan, hanya Tuhan sendiri yang bisa diandalkan. Tuhan rindu loh, di suatu titik saudara hanya mengandalkan Tuhan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka kita akan merasakan ada kuasa lain yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Sama sekali, kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita akan merasakan ada kuasa lain yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Ada anugerah yang besar yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Ada kasih karunia yang besar yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, dan kita mau berjalan dengan kuasa, dan kita mau pakai kuasa yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan cuma udah dikasih Tuhan tapi nggak digunakan. Firman Tuhan tentang berbicara tentang talenta, kita ingat ya, orang yang dikasih talenta, bagaimana dia menggunakan talenta-talenta itu dengan baik, melipat gandakan. Kita buka 1 Korintus 15 ayat yang 10. Sini berbicara, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Amin. Karena kasih karunia Allah, saudara dan saya bisa bersama-sama ada di Wellington saat ini. Ataupun ada yang sebentar lagi ada di Christchurch, itu karena kasih karunia Allah juga. Benar ya? Karena kasih karunia Allah. Nggak mungkin kita bisa di sini itu cuma udah saya planning dari kecil, dari planning dari SMA udah pengen ke Wellington ataupun pengen kemana. No, itu kasih karunia Tuhan. Bisa ada di Wellington, bekerja, usaha, berkeluarga ataupun lain sebagainya. Itu karena kebaikan Tuhan. Semua Tuhan udah atur. Kasih karunia Allah adalah kekuatan Allah yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Ada kekuatan loh. Kekuatan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih karunia adalah kuasa ilahi. Sekalipun ada tantangan dalam hidup ini, Tuhan mau bekerja melalui hidup kita. Yang kita butuhkan kasih karunia Tuhan, bukan kekuatan diri kita sendiri. Saya yakin pribadi-pribadi saudara dan saya pernah merasakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan. Ada testimoni yang luar biasa tentang bagaimana kasih karunia Tuhan sudah mengubah hidup saudara dan saya. Kalau Anda sudah merasa dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi, Anda sudah masuk dalam hadirat Tuhan, Anda sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, saya percaya Anda gak mau hidup di lubang yang sama. Saya percaya Anda gak mau melakukan dosa yang sama Anda lakukan seperti Anda dulu sebelum Anda mengenal Tuhan. Hidup terus dalam kasih karunia Tuhan, Anda akan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Kita
Buka 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 berkata, "Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun melalui." Amin. Aku sangat terberkati dengan ayat ini. Mungkin ada juga yang sudah sering membacanya, tapi luar biasa. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Kalau kita sombong, kalau kita ego, kalau kita pikir kita bisa, kuasa Tuhan susah kita dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kalau kita merasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita merasa kita udah gak kuat lagi melakukan ini semua, kita merasa lemah, wow, kuasa Tuhan mau dinyatakan secepat-cepatnya buat saudara dan saya. Terus mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi. Setelah masuk hadirat Tuhan, Anda harus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Poin yang ketiga, yang terakhir, yang saya mau coba sharing sore hari ini, bicara Tuhan Yesus Maha Kuasa. Ini lagunya luar biasa. Saya nggak ada request lagu ini, aku diberi kuasa sama Tuhan, tapi emang Tuhan Yesus baik. Saya sangat terberkati kalau ketika tadi mendengar ada lagu ku diberi kuasa. Saya bacain ya, pelan-pelan ya. Ku beri kuasa menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapakah jadi melawanku? Tuhan Maha Kuasa loh. Kalau Anda sudah bersama Tuhan, nggak ada lagi lawan. Beberapa minggu lalu saya melayani di Sunday School, bicara tentang David dan Goliat. Waktu di hadapan perang, udah ketemu perang, dibilang kan, David bilang, kamu datang dengan pedang, perisai, dan lain sebagainya, tapi aku datang dengan Tuhan Yesus bersamaku. Sampai menang perangnya David. Peperangan apapun, kalau kita datangnya bersama Tuhan, kita dilahirkan lebih dari pemenang. Jadi pemenang dan pemenang terusnya. Setiap battle dalam kehidupan saudara dan saya, Anda akan terus menjadi pemenang. Siapa sih nggak mau jadi pemenang? Dalam hidup ini, dalam battle hidup ini, Tuhan mau saudara dan saya terus menjadi pemenang. Satu hal, kita harus bawa Tuhan Yesus dalam peperangan. Ingat, peperangan, firman Tuhan juga, peperangan bukan melawan darah dan daging, tapi melawan semua makhluk-makhluk iblis. Peperangan kita bukan melawan orang-orang yang hidup, yang teman kita, no. Itu cuma sebagian kecil, tapi perang-perang kita perang-perang rohani. Yang iblis makin gak senang ketika kita menjadi dekat dengan Tuhan. Semakin kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, iblis semakin membawa teman-temannya supaya nih orang kembali lagi jalan ke jalan yang salah. Tapi kalau kita berperang bersama Tuhan, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita terus setiap hari berusaha masuk dalam hadirat Tuhan. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Gak ada peperangan yang kalah di hadapan kita. Tuhan Maha Kuasa. Kita buka ada beberapa banyak ayat pada sore hari. Keluaran 33 ayatnya ke-18 sampai 19. Keluaran 33 ayat 18 sampai 19. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tapi firman-Nya, aku akan melawatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang ku beri kasih karunia, dan mengasihi siapa yang ku kasihani. Amin.
Tuhan akan memberi, dia punya kuasa loh. Tuhan punya kuasa luar biasa. Tuhan mau kasih siapa yang mau diberi kasih karunia, siapa yang enggak. Tuhan mau ngasih siapa yang ku kasihi. Tuhan yang Maha Kuasa, artinya Tuhan punya hak prerogatif di sini. Bukan presiden aja yang punya hak prerogatif presiden. Tuhan Yesus juga punya hak prerogatif. Hak di mana dia untuk bisa menentukan kealahannya dalam kehidupan saudara dan saya. Hak prerogatif Tuhan artinya Tuhan tidak meminta nasihat atau meminta izin kepada kita untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Kita nggak bisa menawar untuk apa Tuhan berikan atau lakukan hidup, lakukan itu, tapi ketika Tuhan sudah kasih, berbicara tentang janji Tuhan. Ketika Tuhan sudah berjanji dalam hidup saudara, janjinya itu akan digenapi. Kemahakuasaan Tuhan artinya Tuhan mempunyai kuasa penuh dalam hidup saudara dan saya. Kalau Anda diberkati, itu hak prerogatif Tuhan, Anda bisa diberkati. Kalau Anda diberikan kesembuhan, itu hak prerogatif Tuhan, Anda diberi kesembuhan. Kalau Anda sedang dalam ujian, dalam tantangan, itu hak prerogatif Tuhan juga, Anda dalam keadaan ujian atau tantangan. Jangan cuma ketika yang senang-senangnya aja kita ambil itu hak prerogatif Tuhan. Tapi kalau nggak lagi senang-senangnya, oh itu datangnya bukan dari Tuhan. Tuhan menguji saudara dan saya untuk bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam rencana Tuhan lebih hebat lagi. Kalau Anda sedang dalam ujian, supaya seperti firman Tuhan katakan, supaya dalam kelemahanku kuasa Tuhan bisa menyatakan dengan sempurna. Ayat terakhir yang saya mau share hari ini di Roma 8 ayat 28. Ini ayat yang sudah sering kita dengar. Saya undang juga tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita bisa mengenal Tuhan dengan baik, kalau kita selalu hidup dalam hadirat Tuhan, kalau hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita menyatakan bahwa Tuhan itu yang berkuasa dalam kehidupan saudara dan saya, kita tahu bahwa hidup ini yang kita jalan sekarang adalah sesuai dengan rencana Allah. Rencana manusia bisa benar, bisa juga salah. Tapi kalau kita sudah masuk dalam rencana Allah, saya mau bilang ada sukacita dan damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Keberhasilan bagi Tuhan adalah waktu kita mengenal pribadi Bapa, kehendak Bapa, dan janji-janji Bapa. Ulang sekali lagi, keberhasilan bagi Tuhan adalah waktu kita mengenal pribadi Tuhan, kehendak Tuhan, dan janji Tuhan. Untuk mencapai apa yang terjanji dan untuk mencapai bagaimana kita harus dapat ini, kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kamu belajar untuk mengenal Engkau lebih heran lagi. Pakai kami ya Tuhan, dalam hidup kami mau hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus pada malam hari ini ya Tuhan. Biar kami bisa mengenal, mengetahui pengorbanan Engkau di kayu salib. Itu luar biasa untuk penebusan dosa kami ya Tuhan. Kami gak mau seperti orang-orang yang dulu. Kami tebusan yang sudah lunas di hadapan Tuhan. Kami mau hidup kami ya Tuhan, berikan yang terbaik buat Engkau. Kami
Kami mau ya Tuhan untuk bisa hidup dalam hadirat Engkau. Kami bisa merasakan kasih karunia Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami menyatakan bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang berkuasa dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Mengalir, memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari sampai bangkit berdiri. Kita menyanyikan oleh kuasa. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada hari ya Tuhan kami belajar ya Bapak untuk menjadi lebih dekat dengan-Mu ya Tuhan. Amin. Draw deeper ya Tuhan. Sesuai dengan tema pada bulan ini ya Tuhan. Berapa sungguh merupakan anugerah yang kami terima ya Tuhan dari Engkau ya Tuhan. Engkau yang telah mati di kayu salib ya Tuhan, menebus semua dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami yang seharusnya binasa ya Tuhan, tapi oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, Amin. kita semua bisa diselamatkan ya Tuhan. Amin. Oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, semua sakit penyakit, beban-beban berat ya Tuhan, semuanya sudah dibayar lunas ya Tuhan di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami ya Bapak untuk terus memiliki relationship dengan-Mu ya Tuhan. The more deeper ya Tuhan. Yes. Kami mau ya Tuhan, sungguh-sungguh ya Tuhan, mengikut Engkau sampai pada akhirnya ya Tuhan. Amin. Thank you Lord. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Jika engkau dengan setia mendengarkan firman yang disampaikan pada hari dan dengan setia melakukan firman-Nya yang disampaikan oleh Jack, maka Tuhan akan mengangkat engkau mengatasi segala di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Tuhan akan memerintahkan musuhmu untuk berperang melawanmu, tetapi mereka akan terpukul kalah olehmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu, di dalam segala studimu, di dalam segala usahamu dan segala pekerjaanmu. Kau akan selalu naik dan bukan turun. Kau akan selalu menjadi kepala dan bukan engkau. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami sekali lagi mengucap syukur untuk segala firman yang telah disampaikan pada hari ini Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa terus setia dalam melakukan firman ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk negara ini ya Tuhan, terutama untuk kota Wellington di mana kami berada ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau terus ya Tuhan berkati kota ini ya Tuhan. Kau pakai setiap ya Tuhan pemerintahan dari paling atas sampai bawah ya Tuhan. Biarlah segala keputusan yang diambil ya Tuhan, Kau yang berikan hikmat kepada orang-orang tersebut ya Tuhan. Biarlah kami juga ya Tuhan berdoa untuk kota ini ya Tuhan. Biarlah Kau pakai gereja-gereja yang ada di kota ini ya Tuhan. Biarlah terus bersinar ya Tuhan, menjadi terang ya Tuhan, yang terus menyinari kota ini ya Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang masih belum selamat ya Tuhan, mereka bisa mendengar akan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih juga kami berdoa untuk
negara Indonesia ya Tuhan, di mana kami berasal ya Tuhan. Ya Bapak, kami mendoakannya Tuhan, negara ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk sanak saudara kami ya Tuhan, teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kau jaga mereka ya Tuhan, jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit penyakit ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. You are in control ya Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan semuanya terjadi atas kehendak-Mu ya Tuhan. Kau yang terus berkuasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk makanan dan minuman yang akan kami santap ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan fellowship kami juga ya Bapa, agar menjadi fruitful ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sunday.